warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang aritmatika sosial yang part 2-nya tentang menentukan bunga tunggal, diskon, dan pajak. Yang kemarin sudah kita bahas yaitu adalah tentang keuntungan, kerugian. Nah, yang hari ini kita bahas adalah diskon, bunga tunggal, dan pajak. Perhatikan ya, jadi definisi dari bunga tunggal itu secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal dengan persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal, namun bunga yang akan dibahas di artikel kali ini adalah bunga tunggal saja. Rumusnya seperti ini, B sama dengan M itu modal dikali B per 100 dikali T. T itu jangka waktu peminjamannya, kalau per tahun berarti per 12-nya. Jadi besar bunga, modal, presentasi bunga, dan waktu atau lama menabung atau lama meminjamnya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh kasusnya untuk bunga tunggal. Anto menabung di bank sebesar 200 juta dengan bunga tunggal 12% per tahun. Ani menabung di bank sebesar 250.000 dengan bunga tunggal 10% per tahun. Setelah 6 bulan, mereka mengambil uangnya. Berapakah masing-masing bunga dari uang mereka? Yang ditanya bunganya. Yang sekarang kita cari dulu Anto ya. Yang punya Anto. Yang Anto itu diketahui bunganya sama dengan bunganya berarti B kecil ya. Sebentar saya hapus. Berarti B kecil. B kecilnya sama dengan 12%. Terus 200.000 ini apanya? Modal ya. Modalnya sama dengan 200.000. Nah, dia menabung selama 6 bulan. Berarti 6 bulan itu apanya? T-nya ya. T-nya 6. Yang ditanya adalah, yang ditanya apa? Yang ditanya bunganya. Bunga dia selama 6 bulan itu berapa? Oke, kita jawab. Masukin nilainya. Bunga sama dengan modal dikali bunga per 100, ya kan? Dikali T per 12. Kenapa per 12? Karena per tahun ya. Tinggal cari B-nya. Modalnya 200.000 dikali berapa? Bunganya tadi berapa? 12% ya. Berarti 12 per 100 dikali 6 per 12. Nah, ini yang atas bawah. Ada yang bisa dicoret gak? Bisa ya, ini coret nih. Tuh, atas bawah juga nih. 02 sama ini. Tinggal kalikan, berarti tinggal sisanya gimana? 2 kali 6, 12, tambahin 0, 1, 2, 3. 12.000. Jadi bunga yang didapat oleh Anto adalah 12.000. Gimana dengan Ani? Sama kayak tadi penghitungannya. Untuk Ani saya ganti spidolnya biar beda. Ani diketahui apa yang diketahui? Ani itu modalnya 250.000. Terus bunganya sama dengan 10% per tahun, bunga kecil B. Terus waktunya sama 6 bulan ya, 6 bulan. Yang ditanya sama. Yang ditanya bunga. Berapa bunganya gitu kan? Udah kita hitung di sini. Jawab. Bunga sama dengan modal kali bunga per 100 dikali T per 12. Bunganya sama dengan modalnya 250.000 ya. Modal 250.000 dikali bunganya Ani itu 10%, berarti 10 per 100. Dikali ini bulannya 6 per 12. Ada yang bisa dihapus nggak? Ada yang bisa dicoret nggak? Ini bisa nih dibagi 2. Sisa 5 dibagi 2 sisa 6. 6 bagi 6 habis kan? 1. Nah, 25 kali 5. Berapa 25 kali 25? Ini 0 sama 0 coret. Nah, 25 kali 5 125. Tinggal tambahin 0-nya 2.
Tuh, jadi bunganya yang didapat Ani adalah 12.500. Kalau bunganya Anto yang didapat adalah 12.000. Nah, itu adalah perhitungan bunga. Selanjutnya, masih ada contoh kasus lagi. Nah, untuk kasus yang kedua, Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Berarti diketahui modalnya dia 600.000. Kemudian, setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga menjadi sebesar, nih jumlah uangnya Pak Dedi itu 744.000. Terus jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah bunganya itu 16%. Berapa lamakah Pak Dedi meminjamkan uang tersebut? Yang ditanya berapa lama, berarti waktu ya, T. Nah, ini yang ditanya waktunya. Nah, sekarang dari 600 ke 700 berarti bunga yang dia peroleh berapa bunganya? Tinggal dikurang ya. Jadi yang diperoleh itu 144.000. Oke, kita masukin ke rumusnya. Bunga sama dengan modal kali bunga per 100 kali waktu per 12. Bunganya didapat 144.000, modalnya 600.000. Terus bunganya berapa? Bunganya 16/100. Ini T-nya belum kita ketahui. T per 12. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada nih, 6. 16 sama ini aja deh, bagi berapa? Bagi 4 ya, bagi 4. Ini 3, ini 4. Tuh. Terus mana lagi? 6 bagi 3 nih bisa. 6 bagi 3. 6 bagi 3, 2 sisa di sini ya, 2. Oke, sisanya tinggal ini 0 sama ini, bisa dicoret. Jadi tinggal 2 kali 4, 8. 0-nya sisa 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tadi sama T. Berarti 8.000 T sama dengan 144.000. Berarti T-nya sama dengan 144.000 dibagi 8. Bukan bagi 8, 8.000 ya. Lalu hapus dulu ya, dibagi 8.000. Oke, ini dibagi 8.000. 0 coret. Sisa berarti 144 bagi 8. 144 bagi 8. 1, 8, 64, 18. Jadi dia menabung selama 18 bulan. Jadi Pak Dedi menabung selama 18 bulan. Oke, gitu ya. Berarti saya nggak bisa bagi bagian yang seperti ini. Kalau nggak bisa bagi bagian yang seperti ini, kalian kalikan satu-satu. 600 kali 16 kali T. Tadi dibagi 100 kali 12. Satu-satu, yang atas dikalikan dulu, yang bawah juga dikalikan dulu. Jadi gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, seorang petani meminjam uang di KUD sebesar 500.000. Berarti apa yang diketahui? Diketahui modal sama dengan 500.000. Terus suku bunga pinjamannya berarti bunganya adalah 15%. Jika petani itu ingin mengangsur 10 bulan untuk melunasi pinjamannya, besar angsuran tiap bulan. Berarti kita cari dulu nih bunganya dia berapa. Yang ditanya bunganya dulu berapa, kita cari. Jawab. Bunga sama dengan modal kali presentasi bunga per 100 kali waktu per 12. Modalnya itu 500.000. Dikali bunga tunggalnya 15/100. Jika ingin mengangsur 10 bulan, berarti 10 ya waktunya, 10/12. Nah gitu, ada nggak yang bisa dicoret nih? Kalau nggak usah dicoret, gini nih cara ngerjainnya. Tapi kalau 0 boleh, nggak apa-apa, sama 0. Ini coret ya. 5 kali 15 berapa?
5 kali 15, 75 kan? 75. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Sisa 3 kan? 1, 2, 3. Tambah kali lagi 10. Berarti nambah 0 gitu kan? Dibagi 12. Tuh gitu kalau misalkan nggak diiniin. Berarti 750.000 ya. 750.000 dibagi 12. 62.500 ini bunganya dia. 62.500. Nah, sekarang jumlah tambahin sama modalnya dia. Modalnya 500.000, bunganya 62.500. Berarti berapa? 562.500. Nah, kalau dia mau cicil bayarnya berarti bagi 10 bulan. Bagi 10. Berapa tuh sebulannya? 56.250 rupiah. Kayak gitu. Jadi cari bunganya dulu, terus bunga sama modalnya dijumlah, kira-kira per bulannya dia bayar berapa. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau diskon ini kan potongan harga ya. Misalkan kamu beli makanan di GoFood atau di mana gitu. Harganya 10.000, diskon 25% gitu kan. Berarti nanti dikurangin, tinggal dikalikan saja berapa banyak diskonnya. Jadi contohnya seperti ini. Sebuah toko pakaian memberikan diskon 25%. Nah, ini diskon dari toko pakaian 25%. Ya kan? Dia membeli 5 baju, setiap bajunya harganya 60.000. Membayar dengan 3 lembar uang 100.000 rupiah. Kembaliannya berapa? Kita hitung dulu diskonnya. Baju harga satuannya adalah 60.000. Dia beli berapa? Beli 5, berarti dikali 5. Berarti berapa tuh? 300.000. Nah, 300.000 ini didiskon. Diskon 25%. 25% itu tulis 25 per 100 dikali 300.000. Ini 0 coret. Tuh, sisa 25 kali 3. 25 kali 3 itu 75. Nah, berarti diskonnya adalah 75.000. Jadi, yang harus dibayar 300.000 dikurang 75.000. Berapa? 225.000. Yang harus dibayar 225.000. Nah, kalau dia mau bayar pakai 300.000 berarti kembaliannya berapa? Ya tinggal dihitung aja. 3 lembar 100.000 kan berarti 300.000 ya. 300.000 dikurang 225.000. Jadi dia harus kembalian 75.000. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Nah, itu untuk diskon. Jadi untuk diskon itu tinggal kalikan saja. Misalkan harga baju 10.000 deh. Harga mie ayam. Terus kamu dapat diskon 20%, berarti 20 per 100. Nah, tinggal dikalikan aja. Ini dibagi dulu. Tuh, kalikan 20 kali 10. 200 tambah 0. Jadi diskonnya 2.000. Berapa yang harus kalian bayar? Berarti 10.000 dikurang 2.000. Nah, ini yang harus kalian bayar adalah 8.000. Lumayan ya kalau dapat diskon ya. Jadi cewek-cewek harus berburu diskon. Lanjut. Yang ketiga adalah pajak. Pajak ini adalah pengambilan atau pengurangan nilai terhadap suatu nilai awal. Jadi kayak yang dipajakin itu biasanya adalah PPN, pajak pertambahan nilai, PPH yang biasa kalian makan, di mana kalian lihat di bawahnya ada PPH 10%. Nah, itu adalah pajak. Pajak itu nanti akan dikembalikan ke negara kalau yang berupa penghasilan, pertambahan nilai, atau pajak bumi dan bangunan. Nah, itu adalah untuk menghitung-hitung pajak. Di kelas 7 ini masih mudah, masih yang tahap sederhananya. Jadi contohnya
di sini, Saiful mendapatkan undian. Nah, biasanya juga undian-undian itu nggak gratis. Jadi kalau undian itu kalian membayar pajaknya. Saiful mendapatkan hadiah undian. Nah, berarti ini anggaplah undiannya modalnya lah ya, kita tulis di sini 800.000. Pajaknya 15%. Nah, masih sama, dia sama dengan diskon. Tapi kalau diskon kita senang ya dapat pengurangan, kalau pajak kita membayar. Berarti 800.000 karena pajaknya 15%, berarti 15/100. Nah, ini coret. Sisanya berapa? 15 kali 8, 15 kali 8, 0, 4, 120. Sisanya 1, 2, 3. Nah, ini adalah pajaknya. Jumlah uang yang diterima, berarti yang diterima Pak Saiful adalah 800.000 dikurang pajaknya 120.000. 120.000. Berarti sisa uangnya Pak Saiful tinggal berapa? Kurangin saja. Jadi tinggal 680.000. Nah, jadi kalau pajak sama diskon gitu ya, masih mudah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.